Sebenarnya idealnya memang jaraknya antar pohon tuh 3 kali 3, antara pohonnya 1 dan yang lain itu 3 meter 3 meter. Ini batang primernya 2,3, sekundernya di 3 meter. Oh, jadi antar pohon itu 3 meter? 3 meter, karena tersier ya, seperti yang di perkebunan di Thailand itu tersiernya cuma 1,2 1,2, jadi masih ada jeda. Tersier itu kanan kiri 1,2. 1,2. Jadi 120 cm. 120 cm, maksimal di 1 meter. Sekundernya? Sekundernya minimal tuh sebenarnya kalau di sana skala kebun tuh di 6 meter. 6 meter panjangnya? Iya, 6 meter. 6 meter. Kalau di sini karena saya skala hobi dan untuk display ya 3 meter cukup. Ya, assalamualaikum nih rekan Flornasia. Nih kita ada di Desa Lubang Buaya di daerah Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi nih. Ini banyak sih di depan rumahnya. Ini judulnya, lokasinya Antah Berantah Garden. Wis, itu dia bosnya itu. Nah, wah, ini lumayan juga nih. Ada kolam ikan nih. Oh, ini dia tepatnya nih, kebunnya nih. Udah bagus nih. Antah Berantah Garden. Ayo kita intip ke sana yuk. Om Sitanu tuh kalau di Facebooknya itu baru makan anggur ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Sudah stylish sekali nih kalau di kebun nih. Halo rekan Flornasia. Siap. Inilah kebun saya ya. Oke Om, pakai ini dulu. Oke, siap. Terima kasih. Nah, salaman dulu. Oke. Apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini apa Om? Oh, ini Sun Muscat, Om. Sun Muscat. Ini sebenarnya buah sisa-sisa ya. Tadinya dari 3 pohon ini ada sekitar 23 dompol. Ini masih 1, 2, 3, 4. Masih 4 dompol. Dari 23 dompol. Sisa-sisa pengunjung datang, tamu, saudara pada datangnya. Ini sudah matang ya. Tuh. Kalau itu umurnya? Ini hampir 4 bulan ini. Matang. Ya, Om. Sebenarnya 30 hari. Dari apa? Pangkas? Dari pangkas. Manis sekali, Om. Sahabat rekan Flornasia. Sun Muscat, buah perdana pemangkasan di usia 8 bulan ya. Dari 3 pohon, 1, 2, 3 semua membawa buah. Total 23 klaster buah. Ini kalau orang bilang ada Sun Muscat Korea, New York, macam-macam tuh gimana Om kalau dari Om tahu sih? Sebenarnya gini, rekan Flornasia ya. Menurut saya sih kalau dari daun ya, karakter buah dan batang sama saja sih sebenarnya. Mungkin penamaannya adalah sumber negara kita mendapatkan bibitnya saja. Om. Ada yang dari Korea, ada yang dari China juga ada. Jepang juga ada, Ukraina juga ada. Nah, ini sebenarnya lagi rame nih, yang kemarin-kemarin rame, sahabat rekan Flornasia. Ini New Sun Muscat ini sebenarnya tagnya ini. NSM. Memakai rootstock Dogrit ya. Dogrit pematangan lebih lama dibanding dengan SO4 dan Kober 5BB. Yang lebih cepat matang dan wanginya dapat itu di Kober 5BB sama SO4. Dogrit lebih lama matang dan wangi kurang, atau mungkin pupuknya kurang ya. Belum maksimal lah, karena ini pembuahan pertama, masih perdana ya, 8 bulan saya pangkas. Dan alhamdulillah membawa 23 klaster dari 3 pohon. Dan Dogrit paling banyak, Dogrit 11 klaster paling banyak Om. Ada berapa pohon di ini Sun Muscat? Sun Muscat saya nanam 1, 2, 3, 4, 5, 6 pohon di sini. Rootstocknya sama atau beda-beda? Beda, ada yang pakai C1613, khususnya yang Sun Muscat yang saya bawa dari Thailand. Yang dari yang 3 ini dari sumber Mas Anu saya ini ya, pakai SO4, Kober 5BB sama Dogrit. Kalau di sini yang rekomendasi pakai rootstock apa? Di sini loh, di sini. Yang sudah berbuah ini yang NSM ya, yang tiga-tiganya sudah berbuah semua. Yang pakai Kober 5BB, SO4 dan Dogrit. Yang belum berbuah, yang dari Thailand ini baru 1 dompol untuk validasi saja, pakai C1613. Tapi recommended, sudah ada PHP karena usianya lebih muda ya. Jadi belum ada 8 bulan sudah sah pembentukan tersier, jadi cuma membawa PHP saja.
Cuma tersisa satu klaster yang agak kecil, saya sisakan untuk validasi saja. Kalau rootstock Om, rootstock itu pengaruhnya ke buah apa? Bisa beda rootstock dengan sama varian entrasnya sama gitu? Apa? Sebenarnya saya belum bisa ngasih kesimpulan ya, karena baru tapi istilah kata baru 1 tahun ya. Yang dari yang kelihatan saja, contohnya ini ya, Shine Muscat, New Shine Muscat ini pakai dogrit bisa berbuah lebih banyak, pemupukan sama, perlakuan sama dengan rostock yang berbeda, ini berbuah lebih banyak tapi pematangan lebih lama kalau pakai dogrit. Kalau yang pakai SO4 kemarin hanya 7 klaster atau 6 klaster ya, lupa saya, sekitar 6 klaster ya, itu pematangan lebih cepat, lebih wangi, lebih manis. Kalau yang ini manisnya manis, cuman nggak manis banget, wangi sedikit. Tapi kalau yang pakai SO4 Kober 5BB itu lebih manis dan lebih wangi, dan size lebih besar karena mungkin membawa klaster cuma 6 ya, jadi size nya lebih besar dan penjarangan maksimal. Kalau ini dari 15 klaster saya sisakan 11 klaster. Om, kan ini Shine Muscat Ya. itu ada beredar di toko-toko buah ya, yang Betul, dari Ya. imporan dari Cina ya. Cina. Nah, itu kan tentu Om Tanu pernah sering makan lah. Nah, perbedaannya rasa dulu lah, itu gimana Om? Biar Rasa lebih manis ini daripada yang beredar yang dari Cina. Tapi kalau memang dari ukuran, memang lebih besar di sana karena mungkin SOP-nya lebih sudah skala kebun ya. Kalau saya masih skala hobi, pemupukan juga masih setengah-setengah ya. Ibarat kata masih setengah dosis ya, harusnya 300 gram per pohon. Saya kasih cuma 100 gram sampai 150 gram per pohon pemupukan. Penyemprotan juga belum begitu maksimal banget. Kalau di yang anggur impor itu mungkin sudah SOP-nya sudah benar-benar diterapkan. tapi kalau yang impor tuh mulus-mulus tuh, glowing gitu. Nah, Gimana, itu Om? Apa sih yang tadi prosesnya mereka? SOP-nya yang harus benar-benar diterapkan, seperti aplikasi hormon ya, penyakit trips dan lain-lain. Di sana mungkin ya benar-benar SOP, waktunya semprot. Nah, kalau di sini disiplin, intinya disiplin. Kalau kita kan skala hobi kadang ditinggal pergi, ditinggal di kerjaan, apalagi saya sering ke luar kota ya. Jadi ya bisa panen seperti ini aja bisa berbuah sudah alhamdulillah banget. Apalagi ini varian Shine Muscat ya, yang masih jadi perdebatan ya, walaupun di kawan-kawan di sana sudah banyak yang berbuah. Ini yang sumbernya dari Om Lintang itu. Ya. Ini Mas Aan ini, tapi saya dapat dari Kung Anggur Blitar dan Bintaro dari Pak Haji Herianto. Yang Thailand belum berbuah. Yang Thailand cuma hanya 1 dompol ada di Oh, sana. sudah, coba kita lihat. Oke, ini kita taruh dulu ya. Yang dari Bu Badari ya. Dari Bu Badaria kemarin membawa beberapa klaster ya, tapi hanya PHP yang saya rawat cuma 1 klaster ya, tapi masih kecil. Itu cuma ditutup pakai plastik biasa. Iya, plastik biasa karena Kayak yang fruit cover yang itu iya, kelambu itu kan. bukan, ini saya pakai plastik biasa saja karena lebih murah dan lebih praktis ya. Sekali pakai buang istilah kata. Nah, ini Shine Muscat yang saya bawa dari Thailand ya. Kebetulan Sama ini nggak, Om? kalau dilihat dari daun, Daun, batang dan karakter pohon itu sama seperti NSM yang tadi kita review ya. Pada ininya sama, cuman beda asal bibit, negara asal kita perolehan bibitnya saja. Coba Om, Tuh. kita lihat dulu. Ini tidak dijarangin ya. Tutup kembali ya, supaya tidak terserang lalat buah, karena musim hujan ini serangan lalat buah sungguh luar biasa. Kalau musim hujan itu apa aja Om serangannya di sini? Serangannya ya, trips kemarin waktu mau masuk musim hujan itu trip di sini parah ya, tapi bisa terkendali karena tadi disiplin ya. Seminggu saya bisa 4 kali melakukan penyemprotan fungi dan insek ya. Jadi ini sudah sehat kembali ya, nih ditandai dengan pucuk-pucuk yang sudah bagus ya, daun normal, sulur normal ya. Kalau yang trips kelinting-kelinting ya? Ya, dia keriting-keriting. Ada contohnya seperti di sini. Serta Itu bentuknya si kutunya gimana sih Om? kecil. Enggak, dia jalan seperti ini tuh, putih-putih itu. Kayak kutu ya, tumor. Itu seperti ini. Tapi kecil banget ya. Kecil banget ini. Itu ya, putih-putih itu ya. Ya, yang putih-putih seperti itu. Tuh. Oh itu ya. Tapi Yang jalan. jalan Om. Iya, yang kecil-kecil ini. Ini sudah disemprot jadi kurang. Sudah pada mati ya. Pada sekarat.
Biasanya dia jalan. Nah, ini ya, ini bekas kena tripnya. Ini daun sudah kembali normal ya. Biasanya dia kalau udah banyak hidup dia jalan di kamera, di layar HP dia jalan. Om, ini kan di grounding ya, in ground. Iya. Terus. Iya betul. Kok ini ada di planter bag ini itu apa? Jadi begini rekan Flonasia ya. Awalnya saya tanam memang ini ya, pohon awal saya tanam ya di Januari 2023 ya. Rata-rata di Januari. Nah, ini saya susulkan di Maret kalau nggak salah. Ini saya muskat Thailand ya, saya tambahkan. Sebenarnya idealnya memang jaraknya antar pohon itu 3 kali 3. Antara pohonnya satu dan yang lain itu 3 meter, 3 meter. Nah, saya tambahkan di sini. Ternyata sudah berjalannya waktu, saya tidak bisa merawat tersier yang bertumpuk-tumpuk. Makanya kemarin ini 1 minggu yang lalu saya kurangin. Jadi pohon saya cabut ya dari grounding di sini. Dongkel saya angkat ke sini. Nggak mati Om itu? Tidak mati, tidak mati. Padahal nggak dicotong loh sampai sana kan ini? Iya, sampai sana depan 3 meter. Ini batang primernya 2,3, sekundernya di 3 meter. Berarti mau dijual Om atau dipindah? Ini mau saya pindah ke atas nih di rooftop saya. Ada 1, 2, 3 pohon yang baru saya cabut, nanti 4 ya. Jadi tetap saya kurangin satu-satu. Seperti ini Mas Atta nih, sahabat rekan Flonasia ya. Ini juga nanti akan saya kurangin nih pohon nih. Dicabut juga? Cabut juga, karena ini lagi berbuah, varian Thailand ya. Alison dari Thailand lagi berbuah. Alison, gejah banget ini. Bunganya susul menyusul ya. Sudah banyak beredar? Oh, belum. Hanya beberapa orang saja. Nah, cara mencabutnya saya biasanya pakai golok ya. Atau pisau yang panjang, kita potong di sini ya 40 cm kali 40 cm ya. Media tanamnya itu ya? Iya, dipotong ke dalam. Ada bawahnya ada akarnya akar ya, supaya terpotong dulu, terpotong terus, baru kita angkat pakai tangan. Nah, ketika akar-akar yang gede-gede ya, kita potong pakai gunting pruning, baru kita masukkan ke planter bag seperti itu ya, yang sudah terangkat ya, atau sudah angkat atau sudah didongkel. Kasih hormon B1 dan nah, setelah itu dengan catatan di planter bag itu sudah terisi media untuk dasarnya, kohe, sekam, dan tanah. Komposisinya berapa Om? 1:1. 1:1 ya? Ya, sekam bakar, kotoran hewan yang sudah siap pakai kambing, ya. Ya, kambing sama tanah lembang saya pakai. Nah, baru taruh, diuruk lagi, baru siram B1, daun dikurangin 50%, ataupun kita langsung pangkas. Dipangkas semua daun? Dipangkas 50% biasanya, 50-70% baru. Oh, bukan semuanya ya? Bukan semuanya, karena ini masih bawa bunga, bawa buah ya, bunga sama buah, jadi belum saya angkat. Idealnya adalah 3 meter ya. Oh, jadi antar pohon itu 3 meter? 3 meter, karena tersier ya, seperti yang di perkebunan di Thailand itu tersiernya cuma 1,2, 1,2. Jadi masih ada jeda. Tersier itu kanan kiri 1,2. 1,2. Jadi 120 cm. 120 cm, maksimal di 1 meter. Sekundernya? Sekundernya minimal tuh sebenarnya kalau di sana skala kebun tuh di 6 meter. 6 meter panjangnya? Iya, 6 meter. 6 meter. Kalau di sini karena saya skala hobi dan untuk display ya 3 meter cukup. Karena ini terlalu makan tempat sih. Terlalu makan tempat. Kalau 6 meter kita cuma hanya menanam 6 pohon. Iya. Nah, karena ini 100 meter persegi ya, kanan kiri lebar 6 meter, ini panjang sekitar 19 meter ya, 108 meter persegi kalau nggak salah. Ini cuma harusnya diisi cuma 12 pohon, 6 pohon. Om Tanu, berarti kan jarak tanam itu berdasarkan di atas ya, karena rambutan. Iya, bukan iya. karena media tanam dia saling mencari nutrisi. Bukan. Ya? Bukan. Akar anggur dia ke samping ya. Dia 1,5 meter aja sudah lumayan panjang. Makanya akar itu nggak bisa sampai 10 meter, nggak bisa? Mungkin ada beberapa rootstock bisa ya, untuk kayak Isabella atau apa mungkin bisa. Tapi kemarin yang saya dongkel ini di usia 8 bulan saya cabut ya, itu akar cuma 1 meter ke sini. Ini karena stek ya, akar dari biji mungkin ya? Ya, kalau dari biji bisa. Bisa panjang kekuatannya. Dan akar tunggangnya ini ya, cuma sedikit ya akar besarnya. Banyak kan akar serabut. Untuk pakai kordek C1613 itu perakarnya menyamping, yang ke dalam hampir 1 atau 2 ya. Itu pun nggak terlalu dalam, Mas Atta. Ke sampingnya lebih banyak dan dia lebih berserabut. Om, itu
sambungannya di sini kan ya. Iya. Ini kan kita lihat rekan-rekan Florinaceae ini kecil, ini sambungan. Nah, ini entrasnya lebih gede. Nah, ada pengaruh nggak Om? Ini kan maksudnya ini lebih besar entrasnya, lebih besar batang atasnya daripada batang bawahnya ini. Iya. Sebenarnya tidak apa-apa. Ini terjadi karena kemarin itu saya telat buka graftingan ya. Jadi tercekik di awal. Tercekik di awal. Plastiknya ya. Iya. Tapi yang lain tidak. Karena desain garden itu juga yang early Adora itu juga posisinya seperti itu Om. Oh iya. Itu berarti sebenarnya bukan apa-apa tapi telat kecekek dia. Ya kalau di saya kejadiannya karena telat buka graftingan dia cekek. Kalau yang lain tidak, ini tuh aman. Cuman itu aja ya? Iya itu saja. Ini juga ini. Aman, ini aman. Membulat ya? Membulat. Membulat sama menggepeng tuh artinya apa Om? Kan ada yang batang primer tuh bulat. Ada yang gepeng ya. Sebenarnya ini sama-sama pakai C1613 nih rekan Florinaceae ya. Tapi mungkin lebih ke karakter si pohon ya sebenarnya, tidak semuanya bisa membulat. Oh tidak, jadi ada mitos yang beredar itu kan kalau bulat itu nutrisinya apa media tanahnya subur gitu kan, pohonnya subur. Kalau gepeng berarti dia waktu dulu pernah penyakit atau apa, seperti itu nggak sih Om Tanu? Kalau saya sebenarnya belum melakukan penelitian ke arah sana ya, tapi hampir ada beberapa varian yang bisa membulat seperti Big Perlet, dia batang cenderung membulat ya. Big Perlet. Big Perlet, Big Pearl ya, bahasa Ukraina juga itu. Ya Big Pearl. Big Pearl. Big Pearl. Itu ada varian Big Pearl dari Sunwood kalau nggak salah. Sudah berbuah. Oh, ini sudah panen satu Big kali. Pearl itu. Oh, Big Perlet hanya buah validasi kemarin 2 dompol sudah. Bunga itu PHP. Dari Amerika berarti. Aslinya dari mana ya? Israel ya? Big Pearl ya? Apa Amerika? Itu dari Sunwood. Sunwood itu dari mana dia? Sunwood. Dia ada di Australia, ada semua. Macam di Afrika juga. Iya, di Afrika juga ada. Tersebar di beberapa negara ya. Kalau ini Scarlota pun satu masih Sunwood juga ini. Scarlota seedless itu masih Sunwood. Ini sudah berbuah 1 kali, usia pohon 8 bulan juga nih. 1 kali buah garing crunchy tanpa biji, tanpa perlakuan hormon, dia sudah seedless ya. Alison pun sama. Alison. Iya, tanpa perlakuan hormon dia sudah seedless alami. Kalau Yummy Rainbow ini sama sumbernya saya dari Thailand. Yummy Rainbow udah berbuah. Sudah 1 kali. Oh, tapi ada buahnya sekarang. Sekarang tidak ada. Sudah habis. Sudah habis. Ini hampir semua Thailand ya. Scarlota seedless dari Thailand, Alison, Yummy Rainbow. Badaria. Iya, dari Bu Badaria. Nih. Pernah kesini Om ya, beliau kesini sama rombongan dari kerajaan Thailand ya, sama orang Jepang juga, Mr. Masahiro. Ini beliau Ibu Badaria. Bu Badaria sama Mr. Waraces ya, suaminya. Suami ini siapa? Ini utusan dari kerajaan ya, Mr. Pimok ya. Dia dari kerajaan Thailand. Kerajaan Thailand, dia dari Royal Project. Apa itu Royal Project? Royal Project adalah lembaga di bawah kerajaan yang menangani tentang pertanian penelitian. Kayak dinas pertanian. Dia kayak dinas pertanian, kayak Kementan lah seperti itu. Kalau ini Dr. Chewat adalah penggiat anggur di Thailand. Beliau adalah ahli penjemputan bunga. Sains muskatnya paling juara di Thailand. Berarti persilangan beliau jago ya, nyilang-nyilang itu. Bisa. Bukan nyambung kan nyelingnya. Iya, kan ya dia bisa. Bunga, kan? Iya. Terus dan ini Mr. Masahiro, dia adalah penjual alat-alat pertanian untuk anggur. Berarti Om Tanu sebagai distributor dealer tunggal di ya di sini saya ada. Kalau butuh guntingnya produknya Saboten. Berapa harga? Ini 275.000. Yang kecil, yang gede 300 sekian ya, hampir 400. Itu khusus enggak apa? Ini untuk tinning buah, penjarangan buah. Penjarangan buah, gunting sulur ya, tidak untuk memotong ranting yang besar. Tapi untuk penjarangan buah. Kenapa harus pakai itu? Maksudnya dia punya kelebihan apa? Dia enak nih, ujungnya tumpul. Jadi ketika jadi ini kalau menusuk buah ini tidak luka ya atau memar. Tidak melukai kulit berinya. Iya, berinya. Kadang senggol itu jadi cacat kan? Iya, cacat, busuk gitu kan. Kalau yang model-model lancip ini tumpul nih, dan ini tajam sekali nih. Tajam. 200.000 ya? 275.000. 275.000. Iya. Belum ongkir ya? Belum ongkir dari Bekasi. Boleh langsung nanti di request, di order ke Om Tanu di Antah Berantah Garden.